kedekatan dengan Hong Kong. Saya kok kepingin ya lihat tante saya uh, yang tinggal di Hong Kong. Ya, keinginan itu saya tidak doain sih sebenarnya, karena nggak terlalu penting bagi saya, karena kan keinginan manusia ya. Tapi karena keinginan itu timbul, maka saya berkata, oke, Tuhan, saya kepingin ke sini. Januari, Februari saya ke Sukuwana dari Surabaya itu. Januari saya ada di Surabaya, Februari saya kembali ke Sukuwana. Lalu Maret, sementara saya berdoa, kok ada perasaan kepingin turun ke kota kecamatan. Jadi Maret 2011, saya turun, saya panggil teman-teman, ada pesan apa, ada kebutuhan apa, saya mau ke kota kecamatan. Sekalian saya belikan. Sudah, titip minyak tanah, titip macam-macam. Saya turun. Lalu, setelah tiba di kota kecamatan namanya Batu Rube, telepon saya, handphone saya berdering. Oh, langsung dapat telepon ini berarti penting. Ternyata ada jemaat di Surabaya telepon dan langsung saya jawab, ada apa ini? Pak Simon di mana? Masih di pedalaman. Loh kok bisa ditelepon? Oh ya, saya baru sampai di kota kecamatan, ada sinyal. Wah, senang dia. Loh kenapa? Ada apa? Singkat cerita dia bilang begini, Pak, ada orang mau menikah, Pak Simon bisa bantu memberkati. Saya ketawa, ngapain kamu cari pendeta pedalaman? Di kota itu loh, banyak pendeta. Iya Pak, tapi ini yang khusus. Maksudnya khusus apa? Kami tahu Pak Simon kan bisa bahasa Inggris, ya, sedikit-sedikit. Nah itu kami butuh yang bisa bahasa Inggris. Loh aneh, emang orang dari Inggris? Oh enggak, ini harus ke Vietnam. Pak bisa bantu memberkati pernikahan di Vietnam. Karena Januari saya sudah kepingin ke Vietnam. Dengar undangan memberkati itu di Vietnam, saya langsung teriak, oh, bisa. Saya bantu, saya bilang. Nah singkat cerita, jadilah saya pergi ke Vietnam. Setelah memberkati pernikahan, saya jalan berapa hari di kota Ho Chi Minh. Itu waktu itu pestanya di kota Vung Tau. Jadi saya ke Ho Chi Minh, saya jalan dengan istri, dan saya lihat, wah, ini negara ini berapa banyak gerejanya ya, berapa banyak orang Kristen ya. Nah ini namanya orang misi ini, ada yang korek-korek gitu, kepingin tahu. Nah, waktu itu karena kami sudah dapat bonus tiket ke Hong Kong, nggak bisa tinggal lebih lama lagi karena schedule-nya sudah sampai. Kami terbang ke Hong Kong, dari Hong Kong pulang ke Surabaya. Nah, singkat cerita, tahun 2012 saya kembali lagi ke Vietnam, ketemu dengan gereja Indonesia, tinggal di sini, ikut melayani, doa keliling. 2013 datang lagi saya. Nah singkat cerita 2014 Tuhan izinkan kami buka persekutuan doa dari orang-orang Indonesia yang terbuang dari gereja. Nah itulah yang menjadi cikal bakal di mana kami akhirnya diutus secara resmi untuk melayani di Vietnam. Sebenarnya kami tidak memilih, hanya insting aja, kepingin datang dan bantu-bantulah. Tapi untuk tinggal, oh masih jauh. Kenapa? Karena nomor satu, teman saya di Amerika, pendeta Chris Mesak, dari tahun 2012, 2013, 2014 selalu calling, ayolah Ko Simon sama Cik Nova datang ke Amerika, kita melayani lah bersama-sama, kita butuh.
ini di kota Philadelphia saya mau tinggalkan untuk pergi ke California. Nggak ada orang yang tangani. Kalau mau di Dover, kalau mau di Tampa atau di mana. Saya berpikir ini serius amat. Saya ngomong, saya bicara sama istri setuju. Ya udah kita survei dulu lah. Itu sebabnya 2014 Januari sebelum kami dapat utusan secara resmi ke Vietnam, kami sudah dapatkan visa Amerika. Dan itu menjadi doa kami, tanda kami, kalau Tuhan izinkan kami ke Amerika, visanya nggak sulit. Orang kan bilang sulit lah, harus punya tabungan sekian-sekian. Nah, tabungan kami hanya berapa juta ya waktu itu. Dilihat buku tabungan sama yang terima kami untuk interview, dia cepat lihat lalu tutup. Padahal yang dia lihat itu tahun 2013 punya saldo, belum kepotong-kepotong yang lain-lain, 26 juta kan. Sudah terpakai mungkin sisa 3-4-5 juta aja di dalam buku. Tapi tidak pernah saya print, tinggal 26 juta dari tahun lalu punya. Itu dia cuma lihat sepintas jumlahnya 26 juta, langsung dia tutup, lalu dia bilang approve. Oke, dapat. Gampang sekali ya dapat visa Amerika. Dan itu membuat kami besar hati. Oh Tuhan, Kau izinkan kami melayani di Amerika kah? Oke lah, dengan sukacita. Tapi duit tiketnya mana? Uang tiketnya mana? Kan sulit juga mau berangkat. Ya kan? Nah, itu yang membuat katakanlah kendala untuk kami segera berangkat ke Amerika. Sampai akhirnya dibelokkan ke Amerika menjadi Ameriki, ya Vietnam. Ya udah, karena kita orang misi, kita sudah menyerah sama Tuhan, ya udah, dengan sukacita lah kita berangkat. Walaupun kepikiran juga, Tuhan katanya Amerika, kenapa kok Vietnam? Ya Tuhan hibur begini, ada yang ngomong, minimal Vietnam itu pernah mengalahkan Amerika. Jadi kamu ke Vietnam lebih terhormat lah. Guyonan rohani. Nah, itu 2014 ya. Kami mulai masuk ke Vietnam 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan sekarang tahun ke-7, 2020. Nah, kami awalnya melayani orang-orang Indonesia, lalu beberapa bulan kemudian mulai kelihatan Tuhan mengkhususkan kami untuk melayani orang-orang Vietnam. Nah, waktu kami tahu kami harus melayani orang-orang Vietnam, maka kecutlah hati kami. Nomor satu, bahasa Inggris kami sangat pas-pasan. Untuk khotbah nggak bisa. Sempat di Persekutuan Indonesia yang kami rintis itu, kami harus khotbah bahasa Inggris. Karena ada orang Nigeria, ada orang Malay, ada orang Singapura. Itu gabung dalam persekutuan kami, teman-teman Indonesia mengundang teman-teman mereka. So, I must speak in English. I must give sermon in English. Waktu itu sulit sekali saya ngomong kayak gini. Ya, intinya saya nangis deh. Saya baca itu khotbah saya. Saya nyontek dari beberapa sumber, saya klik, saya langsung baca dengan pronunciation yang sulit sekali. Bicara absolutely aja susahnya. Apalagi righteousness, waduh. Waktu itu angel ya. Lidah Surabaya gitu. How are you, brother and sister? Waduh, cek angel ya. Sulitnya luar biasa.
nangis saya. Ya, tetapi Roh Kudus bimbing saya untuk belajar. Nah, saya nggak kursus lagi, pernah kursus di web di Surabaya. Web itu apa singkatannya dulu, saya lupa. Sekarang yang terkenal kan English First.